Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami JTV Channel dalam program Nalasirah. Baik teman-teman semua, untuk episode kali ini kami tim Nalasirah mengunjungi sebuah situs purbakala yang terletak di Kecamatan Uliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu Museum Pasir Angin, yang dimana museum ini banyak sekali benda-benda bersejarah atau yang bisa dikatakan situs purbakala. Apa sajakah yang berada di dalam museum ini dan bagaimanakah ceritanya mengenai museum ini? Mari sama-sama kita telusuri. Tapi jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami dengan cara apa? Subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update terbaru video-video dari kami mengenai situs-situs bersejarah yang ada di Nusantara ini. Oke, kita nggak usah tunggu lama lagi. Mari kita langsung telusuri Museum Pasir Angin, Leuliang, Kabupaten Bogor. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam Museum Pasir Angin, di mana untuk masuk ke dalam museumnya menaiki beberapa anak tangga.
Ketika tim kami ke sini, kebetulan cuaca sehabis kondisi hujan sehingga jalan agak licin naik ke atasnya, bisa dilihat. Baik teman-teman, kita sudah berada di dalam Museum Pasir Angin dan bisa dilihat di sana terdapat museumnya. Mari kita masuk dalam. Baik teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Pasir Angin dan saya telah bertemu dengan yang mengelola dari Museum Pasir Angin ini, dengan Pak Saifullah. Baik, kita akan bertanya untuk mengenai apa yang ada di dalam Museum Pasir Angin ini dan bagaimana kisah-kisahnya, apa barang-barang atau benda-benda yang berada di dalam Museum Pasir Angin ini. Oke, baik Pak Saifullah, bisa tolong dijelaskan mengenai benda-benda yang berbakala yang berada di dalam museum ini. Nah, untuk benda-benda yang ada di Museum Pasir Angin ini, terutama ini adalah patung-patung arca, ya, yang dipindahkan ke sini ke Museum Pasir Angin menjadi koleksi, ya. Ini awalnya itu dari Gunung Kapur Ciampea atau Pasir Sinala, ya, Ciampea dulu. Nah, ini dibawa ke sini pada tahun 81 oleh Dinas Pedanka, udah dalam keadaan seperti ini, ya. Ada yang tinggal kepalanya, badannya. Kalau ini dinamakan arca dua rapala. Yang sama dengan seperti yang itu yang luar. Nah, ini sama, ya, arca dua para. Itu dulu fungsinya atau digunakan sebagai arca penunggu pintu gerbang mau masuk misalkan ke keraton, ke Kapura, seperti itu. Maka dinamakan arca dua rapala. Oh, berarti bisa jadi arca penunggu pintu gerbang, seperti itu. Oh, jadi fungsinya adalah si patung ini adalah di mana keseringannya itu berada di depan, ya, di depan pintu masuk keraton ataupun mau ke kayak pura atau apa seperti itu, ya. Itu. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau yang ini juga sama, ini sama. Nah, ini dulu waktu tahun 1863 sudah dalam keadaan seperti ini, ya. Nah, ini dipindahkan tahun 81 udah hancur seperti ini. Iya, tinggal ke bawahnya aja, ke atas sudah nggak ada. Dan ini pun sama diketemukannya di di Pasir Sinala Ciampea. Ini pun sama ya, sesuai foto yang ini juga sama sesuai foto sama. Dan kesemuanya ini dipindahkannya ke sini tahun 1981. 1981. Iya, oleh pihak Pedanka itu Kecamatan Cibungbulan. Kemudian ini prasasti atau? Nah, kalau ini sebetulnya ya boleh dibilang prasasti, ya. Prasasti semacam suatu perguruan silat atau kelompok persilatan seperti itu, karena di sini ada lambang seperti bunga teratai, ada juga trisulanya ini di sini, dan ini ada huruf bacaan Cina kunonya. Ini waktu itu koleksi dari Gunung Putih, Gunung Bundarsa. Gunung Putih, Gunung Sari. Tapi kalau untuk yang ini dalam artiannya sempat dilakukan penelitian nggak, Pak? Nah, kalau ini
kita tidak melakukan penelitian karena ini temuan lepas dari masyarakat setempat. Nah, dikasihkan ke situs Museum Pasir Reang ini sebagai koleksi seperti itu. Jadi kita nggak sempat penelitian karena ini ditemukannya waktu itu persisnya di mana gitu oleh masyarakat, hanya dikasihkan ke sini aja waktu. Jadi masyarakat menyerahkan lah, dalam artian disimpan di museum ini, yang dapat dalam artian koleksi di museum ini. Nah, oleh ini sama juga ya, sama juga ini, cuma kondisinya memang ini pecah-pecahannya juga sama. Ini yang di bawah ini? Ya sama, ini pecah-pecahannya. Iya, ini kan ada yang badannya. Jadi untuk direkonstruksinya lagi ini sudah apa ya, nggak bisa direkonstruksi karena yang pecahan-pecahannya udah nggak ada semua gitu. Jadi ini pecahan bagian dari patung-patung ini? Iya, bagian dari ini semua. Ini kan sebetulnya ada beberapa patung arca, kemungkinan itu dulu ada 11 arca. 11 arca. Cuma karena dalam keadaan patah-patah atau seperti ini, jadi tidak bisa diinikan oleh yang ahlinya juga gitu. Jadi dalam artian yang berada di sini adalah pecahan arca yang berada di sini. Iya, betul. Nah, kalau ini apa? Kalau ini batu obsidian ya. Batu obsidian. Jadi masyarakat pada zaman logam awal ya, zaman pendagian, di mana masyarakatnya itu bercocok tanam dan berburu, ini digunakan sebagai alat serut untuk pembuatan alat serut atau mata panah atau misalkan dari kapak, karena ini kan tajam, atau juga dibikin sebagai alat hias, nanti ditumbuk seperti kayak pasir maka disebar di dinding seperti itu bisa. Iya, bagian lagi untuk alat-alat kerja sehari-hari. Berarti ini masuk kategorinya zaman, kalau ini zaman megalitik. Iya, ada zaman ini. Karena di sini di situs Pasir Reang ini, jadi dihuninya dulu udah pada masa zaman pendagian, pada zaman logam awal, di mana masyarakatnya udah semakin maju, bisa membuat seperti kayak logam mulia seperti ya, ataupun perunggu, tembaga seperti itu sudah semakin maju. Antara pihak sekutu Belanda melawan Jepang waktu itu. Dan ini prasastinya. Oh, ini prasasti. Iya, peringati prajurit Australia ya. Nah, kalau ini kita sama juga ya, ini temuan lepas yang artinya temuan di atas permukaan tanah. Kita menemukan ini maka dikumpulkan. Nah, ini bukan istilahnya temuan hanya temuan biasa ya, ini dulu pernah digunakan oleh orang-orang terdahulu, nenek moyang terdahulu ya. Ini dinamakan gerabah, tempat gerabah itu ya. Ada yang misalkan berbentuk cobek, ada yang berbentuk poci seperti itu ya, ada juga berbentuk piring. Nah, untuk jenisnya ini sangat sederhana, dari pola teranya ada yang tera sisir, ada yang pakai gambar daun seperti itu, ada yang polos juga ini. Dan untuk pembakarannya juga masih kurang sempurna seperti ini kan. Ini kan keramik ya. Ini dari dinasti Song Cina. Dinasti Song. Iya. Nah, kalau ini batuan kerijang. Ini digunakan juga sebagai pembuatan alat kerja sehari-hari untuk membuat kampak, misalnya seperti yang di sana nanti juga ya. Nah, ini diketemukannya di sekitar sini atau di mana? Ini di sekitaran situs Museum Pasir Reang ini. Oh, jadi ini semua ditemukan ini dalam artinya lokasinya itu di sekitar situs Pasir Reang, radius kurang lebih 1 km ditemukan di atas permukaan tanah. Di atas permukaan tanah ditemukan lah ini. Iya. Ini temuan lepas seperti ini. Kalau di sana itu hasil penelitian temuan ekskavasi seperti itu. Ini penemuan ekskavasi yang di depan. Iya, ini ada juga yang dari luar, kayak yang dari Tasik, ada yang dari Serpong. Ini dinamakan kapak-kapak ya, kampak persegi. Ada belincung. Sini kapak-kapak genggam yang tidak ada tangkainya atau gagangnya seperti itu. Nah, untuk yang ditemukan di lokasi sekitar sini, yang kapak genggam ini, Pak? Kapak genggam, sama juga ada yang kapak persegi, ada juga. Terus ada kampak belincung yang di sana itu ada. Temuan hasil dari sini.
Ini pun sama diperkirakan zaman megalitikum. Iya, zaman megalitikum. Oh, batu obi apa? Sama seperti yang di sana ya ini ya, yang tengah. Iya, obsidian. Obsidian. Iya, karena Nah, ini belum persegi ini apa? nah, kalau ini belum persegi hasil temuan situs Pasir Angin juga. Oh, temuan di sini Iya, juga. kalau nama batunya batuan kalsedon. Oh, kalsedon. Iya, batuan kalsedon. Jadi Ketemukannya di sekitaran sini. iya, digunakan sebagai alat pertukangan itu untuk merampingkan kayu atau merampingkan kayu seperti itu. Atau membelah juga bisa. Karena itu ada tangkainya di belakangnya, ada ini ya untuk gagangnya seperti itu ya. Kalau ini juga sama hasil penelitian Temuan di sekitaran. ya sekitar Pasir Angin ini kampak dari perunggu ini sih. Ada ini candrasa namanya. Jadi dulu tuh sebelum digunakan sebagai alat sehari-hari itu ya dulu. Nah setelah habis masa pemakaiannya maka digunakan sebagai alat upacara. Alat Sama mereka, nah, karena kan sudah habis untuk masa pemakaiannya gitu seperti itu. Maka digunakan sebagai alat upacara. Jadi bisa dikatakan karena banyak ditemukan di sekitaran sini, berarti pada saat dulunya sudah ada peradaban berarti di sini. Iya sudah ada, cuma di sini dulunya bukan hunian ya, bukan hunian. Jadi mereka itu pendatang-pendatang dari luar mau melakukan acara ritual keagamaan ataupun pemujaan arwah nenek moyang mereka itu. Maka mereka dari satu daerah satu tempat itu membawa alat-alat perkakas masing-masing gitu yang sudah tidak dipergunakan sebagai alat kerja sehari-hari. Maka digunakanlah sebagai alat upacara gitu untuk menyempurnakan atau apa ya, memenuhi satu kebutuhan untuk upacara atau ritual seperti itu. Nanti kan setelah mengadakan upacara ritual keagamaan dalam satu keluarga ini misalkan mempunyai benda apa gitu, maka dijadikan bekal kubur seperti itu. Oh, jadi memang dari setiap yang datang ke sini pada saat dulunya yang mereka melakukan suatu ritual Ya, atau ritual pemujaan, yaitu mereka membawa satu Ya, benda lah kan benda gitu yang mungkin itu. sudah tidak terpakai, yang nanti disimpanlah di sekitaran sini. Ya seperti itu. Yang Jadi fungsinya untuk mengenang arwah nenek moyang mereka yang sudah meninggal ataupun masih ada seperti itu. Nah kalau ini topeng emas ini ya, cuma sayang topengnya nggak ada di sini, Ya. masih di Museum Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jadi dulu digunakan oleh masyarakat terdahulu nenek moyang mereka itu untuk menutupi wajah orang yang sudah meninggal. Jadi menurut asumsi mereka kalau sudah ditutupi oleh topeng emas ini maka arwahnya tidak gentayangan lagi di muka bumi seperti itu. Nah dan di Indonesia hanya ada 2 ditemukan di situs Pasir Angin sendiri sama di Gua Sulawesi. Hanya ada 2 di Indonesia. di sini ditemukan. Ya, ini ditemukan di sini. Dan di Sulawesi cuma ada 2, jadi di Indonesia cuma ada 2. Jadi di Indonesia ini Iya. ditemukannya topeng emas ini Iya. cuma hanya di ada 2 di situs Pasir Angin sama di Gua Sulawesi. dan Sulawesi. Yang dimana tadi fungsinya adalah Ya, untuk menutupi wajah orang yang sudah meninggal. ya. Dengan asumsi mereka itu Tidak supaya akan tidak bergentayangan atau kembali ke alam dunia. Alam. Dulunya digunakan sebagai alat kerja sehari-hari untuk bercocok tanam atau berburu. Nah karena fungsinya mungkin sudah tidak digunakan lagi maka digunakan sebagai alat upacara. Itu mau ujung tombak, ini ujung ceret poci yang dari perunggu. Nah, selain yang berada di dalam sini tadi ya seperti yang di luar sendiri, yang patung itu memang sengaja dalam artian disimpan di luar, Ya. dalam artian memang pada saat dulunya itu ketika dipindahkan ke sini tidak diketahui informasinya kenapa ada disimpan di luar itu ya, mungkin karena beberapa faktor hal itu kan penyebabnya ini sehingga disimpan di luar seperti itu. Yang pasti Museum Pasir Angin ini berdiri dari tahun Tahun 1976, tepatnya itu tanggal 10 Juni 1976. Waktu itu didirikan oleh kepala pimpinan untuk melaksanakan
seperti ekskavasi atau penelitian, yaitu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu di bawah pimpinan Profesor R.P. Sujono. Pada tanggal 10 Juni 1976 maka didirikanlah museum yang fungsinya dulu untuk menaruh, karena saking banyaknya artefak-artefak temuan di sini maka ditaruh di museum ini. Dulu sebetulnya bukan diperuntukkan untuk museum, karena seiringnya waktu berjalan maka kata Profesor R.P. Sujono, ya udahlah ditempatkan di sini sebagai museum dan bisa dikunjungi oleh halayak umum seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini bisa dikunjungi oleh halayak umum seperti itu. Soalnya dari sekolah, dari mahasiswa ataupun dari luar asing juga ada. Berarti bahwasanya Museum Pasir Angin ini memang sudah cukup lama ya, dari tahun 1976, yang dimana memang koleksi-koleksi yang berada di dalam museum ini adalah benda-benda bersejarah dari zaman megalitikum ya, seperti itu, baik berupa arca ataupun misalkan koleksi-koleksi barang-barang yang lain. Nah, itu yang memang sangat bermanfaat sekali untuk dipelajari oleh para generasi penerus nanti ke depannya. Bahwasanya yang di sini terdapat di museum ini terdapat benda-benda yang sangat bersejarah sekali yang bisa dipelajari baik generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang, seperti itu. Ya baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian dari kami. Bahwasanya kami dalam mengunjungi Museum Pasir Angin ini yang tadi bisa dilihat bahwasanya banyak sekali temuan-temuan benda-benda bersejarah yang dimana ditemukannya baik yang di sekitar lokasi situs Pasir Angin ini ataupun yang di luar situs Pasir Angin ini. Bisa dikatakan bahwasanya seperti temuan-temuan yang berada di dekat daerah situs Pasir Angin ini mungkin bisa dikatakan dulunya memang sudah ada peradaban ataupun yang di luar situs Pasir Angin ini. Kenapa? Karena banyak sekali ditemukan benda-benda atau patung-patung yang merupakan peninggalan-peninggalan nenek moyang terdahulu. Nah, mungkin sebelum menutup dari Pak Saifullah sebagai pengelola di museum ini, apakah harapan dari Pak Saifullah untuk baik generasi saya secara pribadi ataupun generasi yang akan datang, seperti itu? Kalau harapan saya, semoga ya generasi yang sekarang maupun yang akan datang selalu mencintai prasejarah yang ada di Indonesia seperti itu, terutama di situs Pasir Angin ini, supaya dikembangkan lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Supaya ya, masyarakat atau halayak umum itu bisa menikmati ya atau melihat bahwa di Indonesia itu sangat besar sekali ya budayanya dan sejarah-sejarahnya seperti itu. Oke, baik, seperti itulah harapan dari Pak Saifullah selaku pengelola dan pengurus dari Museum Pasir Angin, dan di mana informasi ini semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada teman-teman ataupun pemirsa yang menonton video dari kami, jangan lupa dan sempatkanlah waktu untuk berkunjung ke Museum Pasir Angin, yang dimana dapat bisa dipergunakan untuk menambah ilmu, menambah wawasan, ilmu sejarah ataupun zaman prasejarah gitu, yang sehingga dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi ataupun nanti bagi untuk generasi penerusnya, anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itu bukan dari batu ya, dari Ini seperti kayak apa ya, padas, tanah padas gitu. Seperti batuan yang obsidian ataupun dari batuan krijang dibikin batu, makanya batunya keras-keras seperti itu. Kalau ini kan dari kita melusuri bangka. yang udah longsor. Itu ulang ini. Iya, ini dari antara Timbok dari sini ke sana itu. Itu dulunya banyak parit sini, ada parit, jadi dari satu Timbok sini ke satu Timbok sana bisa saling ini gitu, saling bertukar gitu dia, karena kedalamannya kurang lebih ya 2 meter lebih kedalamannya. Jadi kalau berdiri itu ya kelihatan, karena kita ditakutkan untuk menuju atau apa itu takut apa jatuh parit itu maka dihibur lagi patahin. Tadinya memang banyak, cuma Iya, demi keamanan kalau ini fungsinya untuk pantau ya, untuk menolak pengintai sebenarnya. Ada apa ini bangun fungsi apa? Kalau Jepang dulu yang dari sana itu sudah tidak ada yang tinggal di atas. oh jadi ini untuk kontrol senjata. Iya, di atas ini kan ada tutupnya. Karena ini mungkin saya juga kurang tahu ini kenapa hancur, mungkin karena kekurangan atau apa saya kurang tahu. Iya, Jadi Jepang datang dari arah Banten, dari arah Banten sana ya. dan sini udah dihadang. Jadi oleh pihak Saudi, Belanda. Iya, pihak Australia sama Belanda itu terkepung oleh tentara Jepang. Betul-betul karena Jepang saking pintarnya dia memutar arah. Ada yang dari Jepang, dunia Kimul, ada yang dari pihak sebelah sana, yang terus jadi terkepung sini. Pihak seperti itu terkepung. Nah, ada 12 pihak itu banyak yang berjuang. Cuma waktu itu kebanyakan yang meninggalnya itu dihanyutkan di kali Sungai Ciater ini. Karena kontak senjatanya kebanyakan pasti di kali Ciater. Belum sampai naik ke sini ya dulu. Memang dari sejarahnya itu kontak senjata itu Iya. memang di Sungai Iya, Ciater. iya. Sehingga yang apa namanya korban-korbannya Iya. korban perang itu dihanyutkan di Iya, kali jadi Ciater. ya namanya orang lagi perang ya nggak mungkin kan. Ya. Ada juga sebagian emang yang dibawa itu yang prajuritnya misalkan pangkatnya sudah tinggi itu ada yang misalkan seperti yang mengendarai tank bagiannya atau itu ada yang bawa di Jakarta yang pas. Berarti dalam artiannya ini sih memang kondisi pada saat efek dari perang dunia Iya. kedua itu ya. Betul. Ya memang di mana di sini jadi tempat pertempuran. Nah, dalam artian untuk keterlibatan dari pihak Indonesia sendiri pada saat itu tidak ada ya, berarti kan bisa dikatakan seperti itu, karena ini kan memang pertempuran antara sekutu Iya. Belanda Australia dengan Jepang. Iya. Yang dimana memang pada saat itu dua-duanya ini ya memang menjajah Indonesia. Nah, sebetulnya seperti itu. Jadi Jepang ingin menduduki lagi Indonesia dan Australia, ya dibilang pihak sekutu juga ingin sebetulnya seperti itu. Kemudian terjadi seperti kayak ya di domba aja. Jadi memang perebutan wilayah. Asing ya. Perebutan wilayah. Jantan teman ada lagi sih. Kalau Sekianlah penelusuran kami di Museum Pasir Angin ini, yang dimana banyak sekali tadi informasi yang dijelaskan oleh juru pelihara yaitu Pak Saifullah. Itu semoga informasi yang kami sajikan ini sangat bermanfaat bagi semua yang menyaksikan video kami. Sekian dari kami, dan kepada teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami agar channel kami selalu semakin berkembang untuk menyajikan video-video bernuansa sejarah, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa semua. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, dan selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat selalu
mengetahui updatean video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami tim Nalasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.